Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mujianto, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UINSA Surabaya. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4D dengan materi sholat Jumat. Saya mohon masukan dan saran dari penguji dan Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pembelajaran kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang Pak Muji lihat? Jawab salahnya belum terdengar, ya. Pak Muji ulangi. Masih ingat pakai lagu seperti ini? Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebentar. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah menjawab salam. Ya. Pak Muji tanya kabar, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya, semuanya tampak begitu ceria. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baik kita berdoa dulu, ya. Berdoa hari ini jadwalnya dipimpin oleh Ananda Hamdan. Qabalat na'alum hayya minana da'um ilallah ilfa yadat du'aan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma
Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmata wa syur alaina rahmata min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan pembiasaan literasi surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah membuka pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Semoga yang kita pelajari hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dan membawa ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Muji presensi dulu ya, siapa yang hadir pada hari ini. Ananda Nindi, Ananda Hafiza, Lovely, Hamdan, Bilal, Akifa, Habibi, ya, Haila, Sakif, Dias, Aika, Faradila, Zalika, Najwa. Ya, alhamdulillah banyak yang hadir. Pak Muji tadi mendapatkan surat. Hari ini yang tidak masuk adalah Ananda Sulistiawati karena memang Ananda sedang sakit hari ini ya. Kita doakan semoga Ananda Sulis diberikan Allah kesembuhan dan kita senantiasa dijaga oleh Allah kesehatan ya, amin ya. Anak-anak, selanjutnya Pak Muji mengingatkan pembelajaran yang minggu lalu yang sudah kita pelajari. Masih ingat ke anak-anak? Kita kemarin belajar apa? Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Tanda-tanda balik. Bagus. Anak-anak, tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki, tanda yang utama apa? Ihtilam, atau sebutannya keluar air sperma atau air mani. Ada lagi tanda-tandanya? Mencapai umur
Antara 12 sampai 15. Bagus. Selanjutnya, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Ya. Anak-anak, tanda balik bagi perempuan, tanda yang utama apa? Haid. Bagus. Tanda selanjutnya, mencapai usia antara 9 sampai 15. Jadi lebih muda ya, lebih cepat baliknya yang perempuan dibandingkan laki-laki ya. Selanjutnya, iya sama, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Anak-anak, ketika sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa itu? Yang keras. Sholat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Ya, naik haji juga, tapi bila mampu. Nah, termasuk tadi sholat yang ketika sudah balik maka wajib melaksanakan sholat. Salah satunya adalah pelajaran kita hari ini, yaitu sholat Jumat. Itu bagi yang balik, khususnya laki-laki itu wajib sholat Jumat. Anak-anak, sholat Jumat tidak hanya sesuatu yang wajib dilakukan ya bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat, tapi sholat Jumat itu membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan sosial, khususnya pada diri kita sebagai sebuah pembelajaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat Jumat itu adalah berjamaah dan semuanya bareng, tidak seperti sholat fardu lainnya yang bisa kita tunda walaupun tidak sampai ke sholat fardu berikutnya. Nah, sholat Jumat adalah sholat yang membawa dampak bagi kebersamaan. Kita bisa berkumpul bersama anggota masyarakat yang lain ya. Oke. Ya. Anak-anak, apa sih yang kalian ketahui tentang sholat Jumat? Pak Muji, cek dulu sih. Sholat Jumat itu ada berapa rakaat ya? Oh, luar biasa. Itu di waktu apa sholat Jumat? Di waktu zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan, tapi ada sesuatu yang berbeda ya dengan sholat yang lain. Khasnya ada apa? Syaratnya ada apa? Ada 2 khutbah. Ya, ada 2 khutbah. Baik anak-anak, perhatikan di depan apa yang kita pelajari hari ini. Pak Muji sampaikan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian dan tujuan sholat Jumat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, anak-anak, kita akan belajar peserta didik mampu memahami sunnah-sunnah sholat Jumat. Ada dijawab ya? Saya ulang. Anak-anak, apa sih yang membedakan sholat Jumat dengan sholat lainnya? Mengapa sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat? Dan sholat Jumat itu ketika ada yang sudah mengerjakannya, apakah masih melakukan sholat duhur lagi? Nah, nanti kita temukan jawabannya. Anak-anak, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah. Didahului 2 khutbah. Kemudian
wajib bagi seorang laki-laki yang sudah balik. Apa syarat wajibnya sholat Jumat? Perhatikan anak-anak di depan. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Kemudian laki-laki sehat jasmani, tidak ada udzur. Kemudian merdeka. Ya. Tidak ada udzur ini, tidak ada sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Seperti perjalanan jauh, menjadi seorang musafir, ya, sehingga memungkinkan sholatnya nanti bisa di tempat tujuan atau dengan sholat zuhur. Ya. Selanjutnya anak-anak, kalian simak video berikut ini. Di sini kalian nanti mencari materi, mencari poin-poin yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari kertas yang sudah diberikan Pak Muji, ya. Perhatikan anak-anak. Sholat Jumat pada setiap hari Jumat, kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat yang menjadi kewajibannya. Di beberapa tempat di sekitar masjid yang berdekatan dengan jalan raya atau berisi karena ada kegiatan pada sholat Jumat. Apa sih pengertian dari sholat Jumat? Sholat dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat Jumat merupakan pengganti sholat zuhur. Ketika kamu sudah mampu melakukan sholat Jumat, maka tidak mengerjakan sholat zuhur lagi. Hukumnya menunaikan sholat Jumat bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa adalah wajib, yakni harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Perbedaan antara sholat Jumat dan sholat zuhur, yakni sholat Jumat dilaksanakan setelah khutbah. Sholat zuhur tidak perlu didahului khutbah. Sholat Jumat bilangan rakaatnya 2. Sholat zuhur jumlah rakaatnya 4. Harus dikerjakan dengan berjamaah, minimal dilakukan 40 orang laki-laki dewasa. Itu sholat Jumat. Sedangkan sholat zuhur boleh dilaksanakan sendiri atau berjamaah. Hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki dewasa. Dijelaskan pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya bis-salati min yawmil jumu'ah إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, atau orang yang sedang dalam perjalanan, dan juga orang yang berhalangan, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat: 1. Syarat wajib sholat Jumat yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, laki-laki, sehat jasmaninya, tidak ada udzur, dan merdeka. Syarat sah sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur, ya, tidak boleh waktu asar atau maghrib. Ditunaikan secara berjamaah, jadi tidak sendiri. Selanjutnya diadakan di suatu tempat tinggal dan didahului 2 khutbah. Baik anak-anak, selanjutnya adalah sesi diskusi di kelompok kalian masing-masing. Ya, kalian mendiskusikan tentang materi tadi yang Pak Muji bagikan pertanyaan, sehingga kalian bisa berdiskusi untuk menjawab soal yang ada pada lembar berikut. Ya, kelompok 1, perhatikan poin-poin pertanyaannya. Kelompok 2, silakan berdiskusi. Kelompok 3, ya, silakan berdiskusi. Kurang lebih waktunya adalah 10 menit. Selain dari materi video tadi yang sudah kalian lihat, sudah kalian simak, silakan kalian juga bisa cari materi di buku kalian, buku paket dan lain sebagainya. Silakan. Ya, bagus. Silakan didiskusikan jawaban dari pertanyaan itu. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah cukup. Selanjutnya anak-anak kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Cukup diwakili 1 orang, bisa maju ke depan. Oke. Kelompok 1, ya, silakan. Hamdan. Kami dari kelompok 1 menyampaikan poin-poin yang sudah ditemukan. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah setelah 2 khutbah di waktu zuhur pada hari Jumat.
Sholat Jumat wajib dilaksanakan bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Ya, anak-anak dari penjelasan tadi sudah didengar ya, cukup jelas. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Boleh nggak sholat Jumat sendirian? Boleh nggak sholat Jumat sendirian? Tidak. Tidak, Bu. Sholat Jumat harus berjamaah. Ya. Sholat Jumat juga dilaksanakan pada waktu duhur. Boleh nggak sholat Jumat pada waktu asar? Tidak Boleh nggak sholat Jumat nanti aja? Sama-sama kita setelah sholat Isya jam 9 malam. Tidak, Bu? Boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hamdan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 diwakili ya Najwa. Silakan. Semuanya fokus ya. Hadap sini. Lovely. Taruh Lovely. Oke, dari saya dari kelompok. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan poin-poin yang kami temukan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat jasmani. Yang keenam, merdeka. Iya, sudah disampaikan syarat wajib sholat Jumat. Ada syaratnya anak-anak, tidak semuanya bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama tadi beragama Islam. Ada juga balik. Di anak kecil yang masih balita tidak diwajibkan sholat Jumat, ya, karena belum balik. Di situ ada berakal sehat. Berarti ada orang yang tidak wajib sholat Jumat, yaitu orang gila, gitu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, silakan kembali ke. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya diwakili Anin. Silakan maju. Mulai nih. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan poin-poin tentang sunnah-sunnah salat Jumat. Sunnah-sunnah salat Jumat yaitu 1. Mandi, 2. Memotong kuku, 3. Memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, 4. Menyegerakan datang ke masjid, 5. Menempati shaf yang paling depan. Ya, cukup lengkap ya yang disampaikan poin-poinnya. Di situ anak-anak ketika kita melaksanakan sholat Jumat ya, semuanya perhatikan. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita lakukan sehingga menambah kadar pahala kita, yaitu sunnah-sunnah sholat Jumat. Tadi diusahakan memakai pakaian yang terbaik, kemudian memotong kuku, terus mandi dulu dan lain sebagainya. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ingin kembali ke sini. Alhamdulillah tadi anak-anak di kelompoknya masing-masing sangat luar biasa sekali, sudah berdiskusi dan mampu menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Anak-anak, kita simpulkan tentang sholat Jumat ini. Sholat Jumat itu mempunyai pengertian bahwa sholat Jumat adalah sama-sama sholat Jumat itu dilaksanakan berapa rakaat? 2 rakaat.
rakaat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur dan berjamaah. Syarat-syaratnya, sholat Jumat mempunyai syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan, yaitu beragama, ya, beragama. Yang kedua, yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat jasmani, tidak boleh sakit. Kalaupun sakit, nah itu boleh berangkat asalkan sakitnya memungkinkan untuk berangkat ke tempat sholat, masjid, ya itu. Jadi kalau sakitnya parah, maka tidak diwajibkan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Yang terakhir apa? Merdeka. Nah, di sini merdeka adalah tidak menjadi tawanan atau budak seperti zamannya para sahabat, zamannya Nabi itu ada perbudakan. Namun sekarang khususnya di Indonesia, alhamdulillah sudah tidak ada lagi hal semacam itu. Jadi merdeka ini adalah maknanya adalah perbudakan, tidak ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sunnah sholat Jumat. Biar kita lebih sholat Jumatnya lebih berkualitas, maka kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tadi diantaranya adalah memotong kuku, bagus. Lanjut, sunnah-sunnah mandi. Selanjutnya, kenapa? Memakai pakaian yang terbaik. Diusahakan warna apa, anak-anak? Warna putih. Ya. Diusahakan warna putih. Apalagi? Memakai wangi-wanginya. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Muci perlu memberikan kalian soal, ya. Ini asesmen formatif. Ya, setelah kalian memahami pelajaran ini, Pak Muci perlu menyampaikan beberapa soal untuk bisa kalian kerjakan. Ya. Saya bagi. Silakan ditulis nama dan bisa mulai mengerjakan. Ya, silakan dijawab. Baik anak-anak, saya rasa cukup untuk mengerjakan soal asesmennya. Ya, Pak Muci mau melihat dan mengambil. Ya. 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 Habibi, Mas Habibi, ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Rifa.
Ya, sudah selesai ya. Ya, terus semuanya menjawab dengan penuh, tidak ada yang kosong. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah belajar dengan sangat luar biasa hari ini tentang sholat Jumat. Sebagai sebuah refleksi, ya, Pak Muji bertanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Tentunya ada hal yang menyebabkan kalian mengapa mengatakan senang. Ya. Coba kelompok 1. Nah, ada hal yang menarik nggak? Kenapa kalian senang? Coba Mas Hamdan, apa yang menyebabkan kamu senang? Ada tantangan apa? Oh, senang dengan presentasi. Kenapa, Mas? Oh iya, karena dengan presentasi itu bisa melatih keberani, ya, karena tidak semuanya bisa maju. Kadang ada tegang, deredeknya ya, gitu. Kelompok 2, apa yang menjadi kan kalian itu pembelajaran hari ini bisa menyenangkan? Ada yang mewakili? Anin, ya, Anin boleh. Apa nih? Diskusi. Karena apa? Bisa ngobrol, bisa berkomunikasi, ya, tanya jawab dengan teman. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kurang 1. Ada kelompok 3. Ya, mengapa senang dengan pembelajaran hari ini? Diwakili siapa? Akifah, benar. Ya, Akifah apa, Nak? Karena bisa menjawab pertanyaan, ya. Ketika dilatih, ketika diberikan soal, itu menjadi tantangan, ya. Senang ya dengan soal-soal, ya. Dan akhirnya Akifah dan kelompoknya bisa menjawab soal. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak, ya. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini sholat Jumat tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi kita. Setiap ketentuan, setiap kewajiban, maka ada hal-hal yang tersembunyi yang bermakna di dalamnya. Tidak hanya sekedar pengetahuan, maka itu harus kita laksanakan. Saya yakin meskipun di sini masih ada yang belum balik, nanti ketika sudah balik harus rajin melaksanakan sholat Jumat. Oke, anak-anak, saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah dan akhir majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.